Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo mengajak perangkat desa se-Jateng untuk gotong royong menyejahterakan masyarakat desa melalui program padat karya dengan memanfaatkan dana desa. Ganjar menyampaikan program ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Karena beberapa desa itu anggaran ini dieksekusi dengan modal-modal padat karya, sehingga banyak orang bekerja, kata Ganjar usai bertemu dengan lebih dari 3.000 perangkat desa se-Jateng di Alun-Alun Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jateng pada Selasa tanggal 20 Juni. Dalam kesempatan itu Ganjar mengungkapkan masyarakat yang tidak bekerja merupakan salah satu indikator kemiskinan. Melalui program padat karya ini, diharapkan dapat berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di desa. Pada tahun 2023 Ganjar telah menggulirkan bantuan keuangan, BAN ke desa sebesar 1,7 triliun rupiah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk pembangunan fisik maupun non-fisik guna menggenjot perekonomian warga pasca pandemi COVID-19. Ganjar mengatakan dana tersebut bisa digunakan kepala desa dan perangkatnya untuk menyelenggarakan program padat karya yang memberdayakan warga desa. Terbayangkan kalau dana desanya ada, bantuan dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari pusat ada, dikelola semuanya, wah itu masyarakat miskin akan terentaskan. Tandasnya lebih lanjut, Ganjar menekankan pentingnya peran perangkat desa dalam percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Jateng. Hal ini dikarenakan perangkat desa merupakan pihak yang paling mengerti kondisi desanya masing-masing. Karena mereka orang yang sangat tahu juga data yang ada di masyarakat. Berapa penyandang disabilitasnya? Berapa kandungan yang bermasalah untuk ibu yang hamil, berapa masyarakat yang belum punya jamban, dan seterusnya. Mereka yang paling tahu, katanya. Oleh karena itu, Ganjar berpesan kepada seluruh perangkat desa untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya dengan cara menghadirkan layanan mudah, murah, cepat, serta pengelolaan dana desa yang baik. Ini penting karena kalau tidak kompak antara kades dengan perangkatnya, wah itu jadi masalah. Sehingga kita jadi ngurusi perangkat sama kadesnya daripada ngurusi masyarakat, ungkap Ganjar. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar pun turut melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPDI, masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028. Kepada mereka ia berpesan agar segera membuat program untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan. Ini ada prioritas yang saya titipkan tadi, penurunan angka kemiskinan sama stunting diperhatikan itu. Digitalisasi desa segera dilakukan agar layanan masyarakat lebih baik, pungkasnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan 196,7 miliar rupiah kepada lintas sektor untuk menyejahterakan warga Kabupaten Grobogan. Bantuan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Grobogan dan berbagai kelompok warga untuk sektor ekonomi, sosial, hingga kelautan dan perikanan guna peningkatan kesejahteraan. Ganjar menyerahkan bantuan secara simbolis ke Pemkab Grobogan dan kelompok warga di Taman Hijau Kota, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jateng, Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Bantuan akan disalurkan melalui 12 dinas dan instansi di bawah Pemprov Jateng, seperti Biro Bangda, Dispermades, Disperakim, Dinas Porafar, Dinas ESDM, Dinas Sosial, Biro Kesra, Dinas LH dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnakeswan, Bank Jateng, hingga Badan Kesbangpol. Ganjar berpesan kepada dinas-dinas terkait untuk menyalurkan bantuan tersebut sebaik-baiknya. Gubernur Jateng juga berpesan agar pengawasannya diperketat sehingga tidak ada yang dikorupsi. Reguler bantuan yang kita berikan mulai dikerjakan. Maka saya titipkan kepada mereka kualitasnya mesti bagus. Ada yang mengawasi, dan tidak boleh ada yang dikorupsi, kata Ganjar. Ganjar juga mengingatkan Pemkab Grobogan terhadap potensi kekeringan dan krisis pangan. Oleh karena itu, dia minta semua bergerak melakukan reboisasi dan penanaman, agar potensi itu tidak terjadi. Siapkan juga cadangan-cadangan pangan kita, agar kemudian kita betul-betul siap melayani masyarakat, karena kalau pasokannya berkurang biasanya harganya akan naik, inflasi akan tinggi, tuturnya. Di samping itu, Ganjar juga akan menyiapkan skema-skema bantuan untuk mengatasi potensi dari dampak El Nino. Ganjar akan mendorong bantuan ini pada pembahasan APBD perubahan bersama DPRD. Tidak hanya itu,
Pada momen Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November menjadi pengingat betapa pentingnya peran para tenaga pengajar, terutama para guru honorer. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun terus memedulikan kesejahteraan para guru honorer. Di Jawa Tengah, sampai saat ini, tercatat total ada sekitar 5.546 orang guru honorer Pemprov Jateng, telah disejahterakan dalam bentuk pemberian gaji sesuai nilai upah minimum kabupaten, kota, UMK. Mereka adalah guru honorer atau biasa disebut guru tidak tetap, GTT, di bawah kewenangan Pemprov Jateng, yaitu GTT SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan, pada momen Hari Guru Nasional ke-77 ini, pihaknya terus berupaya menyejahterakan guru honorer. Sebanyak 5.546 guru honorer dibiayai dari APBD. Alokasi APBD dengan rata-rata sesuai nilai UMK, ditambah tambahan sesuai jenjang pendidikan, sekitar 2,6 juta rupiah per orang. Jika dikalikan 5.546 guru, besarannya sekitar 144.196.000 rupiah. Jumlahnya, guru honorer, nanti berkurang dengan adanya pengangkatan PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semua guru honorer di bawah Pemprov itu minimal sudah gaji UMK. Yang sarjana mendapatkan tambahan 10%, dan ada yang 7,5%, serta SMA ada tambahan 5%. Persentase itu untuk tambahan penghasilan karena sekolah di Jateng itu zero pungutan, sehingga tidak ada pendapatan lain, selain gaji dan tambahan gaji tersebut berdasarkan persentase, kata Uswatun, saat ditemui di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis, tanggal 24 November tahun 2022.